Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem. Sistem itu merupakan susunan gagasan yang saling bergantungan. Kemudian ada pengertian dari data dan informasi, itu merupakan bahan mentah yang menjadi dasar informasi, terdiri dari kelompok lambang yang menunjukkan fakta, angka, dan tindakan. Kemudian ada pengertian dari manajemen. Manajemen itu ilmu dan seni mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen atau SIM adalah pendekatan yang direncanakan untuk mendukung proses manajerial bagi pejabat pimpinan. SIM mengelola transaksi dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu tingkat bawah atau operasional. Tingkat bawah atau operasional adalah suatu sistem pengelolaan informasi yang ditunjukkan untuk orang atau karyawan yang bertugas mengawasi proses berjalannya lembaga pendidikan sehari-hari dan melakukan komunikasi rutin dengan lembaga atau pihak luar. Selanjutnya yaitu tingkat jenis informasi, tingkat pengetahuan. Tingkat pengetahuan adalah suatu sistem informasi yang ditunjukkan untuk membantu orang atau karyawan di lembaga pendidikan yang mempunyai keahlian khusus, baik dalam membantu dan memadukan keahlian baru dalam lembaga pendidikan. Ketiga yaitu tingkat manajemen menengah. Tingkat manajemen menengah di sini adalah suatu sistem informasi yang dibuat untuk melayani kebutuhan pihak manajemen dalam monitor, mengontrol, mengawasi, mengambil keputusan, dan juga melakukan pekerjaan administrasi dalam dunia pendidikan. Yang keempat yaitu tingkat menengah atas atau strategis. Tingkat menengah atas atau strategis adalah suatu sistem informasi yang ditunjukkan untuk membantu tingkat atas dalam lembaga pendidikan, yaitu manajer atau kepala sekolah untuk membuat aktivitas perencanaan jangka panjang dalam sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu peran sistem informasi manajemen dalam organisasi. Menurut Maulana dan Ikasari 2013, berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan tentang peran sistem informasi manajemen dalam organisasi atau biasa disebut dengan SIMDIK. Yang pertama yaitu pengelolaan data siswa. Pengelolaan data siswa di sini dapat memungkinkan sekolah untuk mengelola data siswa secara efisien, termasuk informasi pribadi, catatan akademik, dan riwayat pendidikan. Dengan data yang selalu terorganisir dengan baik dalam proses administrasi seperti pencatatan absen, pembuatan rapot, dan pemantauan perkembangan siswa menjadi lebih baik atau biasa lebih mudah. Yang kedua yaitu pemantauan kinerja sekolah. Pemantauan kinerja sekolah di sini berfungsi untuk menyediakan alat untuk memantau kinerja sekolah secara keseluruhan, termasuk tingkat kehadiran siswa, tingkat kelulusan, dan hasil ujian. Dengan informasi ini, sekolah dapat mengidentifikasi area-area di mana mereka perlu meningkatkan pelayanan maupun merancang strategi yang sesuai dengan keadaan sekolah. Yang ketiga yaitu pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum dalam sistem informasi manajemen pendidikan memungkinkan sekolah untuk dengan cepat memperbaharui kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan terkini dalam pendidikan. Dengan demikian, sekolah dapat memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dan memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu komunikasi dengan
stakeholder. Komunikasi dengan stakeholder di sini berperan dalam sistem informasi manajemen dalam organisasi, yaitu berfungsi sebagai fasilitasi dalam komunikasi antar sekolah, siswa, orang tua, dan stakeholder lainnya. Ini dapat dilakukan melalui portal baik secara online, email, ataupun pesan teks, memungkinkan informasi yang penting disampaikan dengan cepat dan lebih efisien. Materi selanjutnya yaitu mengenai tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen. Terdapat dua, yaitu yang pertama tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen itu sendiri. Kedua, ada tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen melalui internet. Yang pertama, tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen yaitu tantangan strategi bisnis. Itu perusahaan harus memanfaatkan teknologi informasi untuk bersaing secara efektif di era digital. Kemudian yang kedua ada tantangan globalisasi, di mana pentingnya pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan sistem dalam konteks ekonomi global. Kemudian ada tantangan infrastruktur dan arsitektur informasi. Itu berkaitan dengan organisasi perlu mengembangkan arsitektur dan infrastruktur TI yang dapat mendukung tujuan mereka dalam kondisi bisnis dan teknologi yang cepat berubah. Kemudian ada tantangan investasi sistem informasi. Itu organisasi harus dapat menentukan nilai bisnis dan sistem informasi yang diinvestasikan. Kemudian ada tantangan tanggung jawab dan kendali, memastikan bahwa sistem informasi digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Kemudian ada tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen melalui internet, yaitu yang pertama perubahan sikap dan mental. Kedua ada model bisnis internet, di mana transformasi menjadi perusahaan digital merupakan perubahan menyeluruh dalam proses manajemen dan perancangan organisasi. Kemudian ada juga model bisnis internet, itu mencari model bisnis internet yang sukses merupakan tantangan karena banyak situs e-commerce yang belum berhasil sepenuhnya dalam meningkatkan pendapatan melalui perdagangan elektronik. Strategi peningkatan sistem informasi. Sistem informasi manajemen akademik terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Berikut beberapa strategi pada sistem informasi manajemen pendidikan, yaitu: pertama, untuk menjalankan atau menggunakan sistem informasi manajemen di sekolah, diperlukan sumber daya manusia yang memadai dalam hal jumlah dan kompetensi. Nah, sangat penting bahwa ada individu yang terlatih dan memiliki kemampuan yang sesuai. Kedua, diperlukan mekanisme pengumpulan data yang konsisten. Nah, sesuai dengan kebutuhan, instrumen yang memadai, dan tepat waktu. Penting untuk melakukan mekanisme yang terstruktur dan terbuka untuk mengatur proses pengumpulan data. Nah, mekanisme ini termasuk menentukan orang yang bertanggung jawab atas pengumpulan data, jadwalnya, dan jenis instrumen yang digunakan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa data dikirim ke pihak yang membutuhkan, baik di tingkat dinas maupun di tingkat organisasi. Ketiga, peralatan yang sesuai harus tersedia. Nah, termasuk perangkat lunak atau perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, perangkat keras yang diperlukan meliputi komputer, server, dan jaringan internet yang sesuai dengan standar. Nah, perangkat lunak seperti program aplikasi basis data dan pengolahan data yang juga penting untuk membangun dan mengoperasikan sistem manajemen. Selanjutnya yaitu terkait dengan implementasi sistem informasi manajemen di sekolah dasar. Nah, penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan tujuan, visi, dan misi organisasi dengan menetapkan
strategi bisnis dan strategi sistem teknologi informasi, sehingga dibutuhkan suatu analisis berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu perencanaan strategi sistem atau teknologi informasi yang sesuai dan selaras dengan strategi bisnis. Berikut contoh implementasi sistem informasi manajemen di SDIT Fitra Insani yang dikutip pada artikel Triwijoyono dan Mirawan pada tahun 2013 yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akademik Berbasis Teknologi Informasi di Sekolah Dasar. Mengungkapkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen di SDIT Fitra Insani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem yang sudah berjalan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Fitra Insani atau kita sebut SDIT Fitra Insani. Selama ini dilakukan dengan cara manual dengan bantuan teknologi komputer. Namun demikian, sistem tersebut sudah dapat memberikan informasi akademik baik bagi kepentingan pengelolaan pendidikan maupun bagi kepuasan pelanggan. Nah, kekurangannya adalah dari sisi kecepatan proses penyediaan data dan informasi yang valid. Kedua, berdasarkan analisis rantai nilai atau value chain analysis dan analisis SWOT, SDIT Fitra Insani dalam posisi yang kuat dan berpeluang untuk mengimplementasikan sebuah sistem informasi manajemen akademik berbasis teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan akademiknya. Yang ketiga, berdasarkan kelayakan dan pertimbangan kelengkapan fasilitas sesuai kebutuhan, kemudahan pemakaian, sistem pengamanan atau security, dan kemudahan mendapatkannya. Peneliti atas persetujuan pimpinan yayasan dan pimpinan sekolah memutuskan untuk menggunakan software Sistem Informasi Sekolah JIBAS atau Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah. Nah, untuk diuji coba diimplementasikan di SDIT Fitra Insani. Dan efektivitas implementasi SIM akademik menggunakan Sistem Informasi Sekolah JIBAS di SDIT Fitra Insani secara keseluruhan yaitu sebanyak 83,21% dari kriteria yang diharapkan. Nah, sedangkan berdasarkan dimensi efektivitas sistem informasi, hasilnya adalah kualitas sistem atau sistem quality sebesar 86,67%. Nah, kualitas informasi information quality sebesar 83,00% dan kualitas pelayanan atau service quality sebesar 76,67% terhadap mutu kinerja Institut Agama Islam Swasta.